Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Institut Ramania Sekayu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Ferry Sufrianto, SEMSI. Presentasi kami berjudul Desain Pekerjaan dan Analisis Pekerjaan. Saya, Destia Anggraini, NIM 241226001, akan bertindak sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Presentasi ini akan disampaikan secara bergantian oleh 6 anggota kelompok kami. Untuk itu, izinkan saya membuka sekaligus menyampaikan bagian pertama. Pertama, mari kita bahas mengenai pengertian desain pekerjaan. Apa itu desain pekerjaan? Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, serta alat-alat yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugas. Dengan kata lain, desain pekerjaan memastikan bahwa setiap posisi dalam organisasi memiliki tanggung jawab, wewenang, dan ruang lingkup kerja yang terstruktur dengan baik. Hal ini penting agar pekerjaan dapat berjalan dengan efektif, efisien, serta sejalan dengan tujuan organisasi. Selain itu, ada juga beberapa pengertian desain pekerjaan menurut para ahli. Antara lain, menurut Handoko 2011, desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang karyawan, metode pelaksanaannya, serta hubungan pekerjaannya dengan pekerjaan lain dalam organisasi. Selanjutnya, menurut Shimamura 2004, desain pekerjaan adalah proses pengaturan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab ke dalam suatu unit kerja yang dapat dilaksanakan oleh individu maupun kelompok. Dari beberapa definisi ini, dapat kita simpulkan bahwa desain pekerjaan tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas, tetapi juga memperhatikan metode, hubungan kerja, serta kepuasan karyawan yang menjalankannya. Selain pengertian, penting juga untuk memahami alasan perlunya desain pekerjaan, di antara lain, pertama, sering terjadinya konflik antara kebutuhan dan keinginan karyawan. Desain pekerjaan membantu menyeimbangkan antara apa yang diharapkan karyawan dengan kebutuhan organisasi. Kedua, sifat unik karyawan. Karena setiap individu memiliki sikap kemampuan fisik dan produktivitas yang berbeda, maka pekerjaan perlu dirancang agar sesuai dengan keberagaman tersebut. Ketiga, perubahan lingkungan, organisasi, dan perilaku karyawan. Dunia kerja selalu berubah, baik karena faktor teknologi maupun budaya organisasi, sehingga desain pekerjaan perlu disesuaikan. Keempat, kemampuan dan tersedianya karyawan. Tidak semua pekerjaan dapat dilakukan oleh sembarangan orang, maka desain pekerjaan harus memperhatikan kompetensi dan jumlah tenaga kerja yang ada. Kelima, pengharapan sosial. Desain pekerjaan juga dipengaruhi oleh tuntutan masyarakat sekitar. Misalnya, meskipun ada masyarakat yang tidak memiliki keterampilan tertentu, mereka tetap berharap mendapatkan kesempatan kerja. Dari sini dapat kita pahami bahwa desain pekerjaan tidak hanya soal pembagian tugas, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana organisasi menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi individu, lingkungan, dan kebutuhan sosial. Demikian penjelasan mengenai pengertian dan alasan perlunya desain pekerjaan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Nuri Amelia dengan NIM 241226054 yang akan membahas lebih dalam mengenai unsur-unsur desain pekerjaan. Unsur-unsur desain pekerjaan. Berikut adalah unsur-unsur dalam desain pekerjaan. 1. Otonomi. Mempunyai tanggung jawab,
apa yang telah dilakukan. Otonomi berarti pekerja diberi tanggung jawab dan kebebasan dalam mengatur cara menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini membuat karyawan merasa dipercaya dan lebih termotivasi karena mereka bisa menentukan metode atau langkah kerja sendiri. Manfaatnya adalah meningkatkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan kreativitas, dan membuat karyawan merasa memiliki peran penting dalam pekerjaannya. 2. Variasi memiliki bermacam-macam pekerjaan sebagai tidak terjebak pada rutinitas variasi pekerjaan dan adanya beragam jenis tugas dan yang dikerjakan, hingga karyawan tidak hanya dilakukan pekerjaan yang sama secara terus-menerus. Dengan begitu, mereka tidak mudah merasa bosan dan jenuh. Manfaatnya adalah meningkatkan keterampilan karena pekerja mendapat pengalaman dari berbagai jenis tugas, mengurangi kejenuhan, serta menambahkan kepuasan kerja. 3. Identitas tugas memiliki kejelasan atas tugas yang diemban. Identitas tugas berarti pekerjaan yang diberikan memiliki kejelasan, mulai dari apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, hingga tujuan yang ingin dicapai. Karyawan mengetahui bagaimana dari keseluruhan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Manfaatnya adalah membuat karyawan lebih fokus, merasa pekerjaannya bermakna, serta memahami kontribusi dirinya terhadap organisasi. 4. Umpan balik memiliki kesempatan memberikan penilaian atas pekerjaan yang dilakukan. Umpan balik adalah adanya kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan penilaian atau masukan atas hasil pekerjaannya. Umpan balik bisa berasal dari atasan, rekan kerja, atau bahkan pelanggan. Manfaatnya adalah membantu karyawan mengetahui sejauh mana kinerja sudah sesuai harapan, memberi motivasi untuk memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas kerja ke depannya. Langkah-langkah desain pekerjaan. Langkah-langkah desain pekerjaan melibatkan analisis pekerjaan untuk memahami tugas dan kebutuhan, diikuti dengan pemilihan strategi desain seperti perluasan, penggayaan, rotasi, atau penyederhanaan pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan. Selanjutnya, implementasi perusahaan secara bertahap, diberikan pelatihan yang tepat dan evaluasi secara berkala untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. 1. Analisis pekerjaan. Ada dua cara untuk menganalisis pekerjaan, diantaranya adalah 1. Kumpulan informasi. Lakukan analisis pekerjaan secara menyeluruh untuk mengumpulkan data tentang tugas, tanggung jawab, keterampilan yang dibutuhkan, hasil kerja, dan lingkungan kerja. Analisis pekerjaan dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan memahami secara detail apa saja yang dibutuhkan dari suatu pekerjaan. Informasi yang dikumpulkan mencakup tugas, tanggung jawab, keterampilan yang dibutuhkan, hasil kerja, dan lingkungan kerja. Manfaatnya adalah informasi ini akan menjadi dasar untuk merancang deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. 2. Gunakan metode yang tepat. Gunakan teknik seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan rinter naratif untuk mengumpulkan informasi ini. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, metode pengumpulan data khusus harus dilakukan dengan jenis pekerjaan dan kondisi di lapangan. Beberapa metode bisa digunakan: wawancara, kuesioner, observasi, narasi tertulis. Manfaatnya adalah dengan menggunakan metode yang tepat, informasi yang diperoleh akan lebih valid, hingga analisis pekerjaan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata
organisasi. Melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya, Nuri Amelia. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pemilihan strategi desain pekerjaan, implementasi perubahan, dan pelatihan pengembangan. Pemilihan strategi desain pekerjaan. Pemilihan strategi desain pekerjaan adalah proses menentukan bagaimana tugas tanggung jawab dan hubungan kerja disusun demi mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kepuasan karyawan. Ada 4 strategi utama yang bisa diterapkan. 1. Menyederhanakan pekerjaan. Strategi ini memecahkan tugas-tugas kompleks menjadi tugas-tugas kecil yang lebih sederhana untuk memastikan kejelasan, mudah dikelola, dan efisiensi. Manfaatnya, meningkatkan produktivitas, mengurangi beban kerja, dan mempermudahkan pelatihan. Contohnya seperti di restoran cepat saji, satu karyawan hanya bertugas merakit burger sementara karyawan lain khususnya menangani pesanan minuman. Kedua, rotasi pekerjaan, memindahkan karyawan dari satu tugas ke tugas lain untuk memberikan variasi keterampilan dan mengurangi kebosanan. Tujuannya agar karyawan tidak merasa bosan dengan pekerjaan yang monoton. Manfaatnya, meningkatkan keterampilan yang beragam, multi-skill, meningkatkan pemahaman bisnis, mengurangi kebosanan. Contohnya, seorang karyawan di tim pemasaran bisa menghabiskan beberapa bulan di bagian media sosial, lalu pindah ke riset pasar, dan kemudian ke perencanaan kampanye. 3. Perluasan pekerjaan, menambahkan lebih banyak tugas yang serupa atau terkait pada tingkat tanggung jawab yang sama, menciptakan variasi. Manfaatnya, mengurangi monoton, meningkatkan rasa tanggung jawab. Contohnya, seorang petugas layanan pelayanan yang sebelumnya hanya menerima panggilan, kini juga bertanggung jawab membalas email dan memproses keluhan melalui media sosial. 4. Pengayaan pekerjaan, memberikan tanggung jawab yang lebih besar, otonomi, dan peluang untuk bertumbuh dan kemandirian. Manfaatnya, meningkatkan motivasi dan keterlibatan, meningkatkan kepuasan kerja, mengembangkan potensi kepemimpinan. Contohnya, seorang desainer diberi kebebasan untuk mengambil keputusan dalam proyeknya, mulai di tahap konsep hingga evaluasi akhir, tanpa harus menunggu persetujuan setiap langkahnya. Implementasi perubahan. Implementasi yang sukses membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan sensitif terhadap kebutuhan karyawan. Pendekatan bertahap membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan. Terapan secara bertahap. Untuk pekerjaan yang sudah ada, lakukan perubahan secara bertahap daripada sekaligus untuk meminimalkan gangguan. Proyek percontohan yaitu uji coba perubahan pada satu tim atau departemen terlebih dahulu. Skala kecil ke besar, mulai dengan perubahan kecil yang lebih mudah diterima, lalu secara bertahap perkenalkan perubahan yang lebih signifikan, sering dengan meningkatkan adaptasi karyawan. Libatan karyawan, dapatkan umpan balik dan opini dari karyawan untuk meningkatkan keterlibatan dan kepuasan mereka dalam proses desain pekerjaan. Konsultasi awal, yaitu ajak karyawan berdiskusi tentang rencana perubahan. Komunikasi transparan, komunikasi yang terbuka, membangun kepercayaan. Pelatihan dan pengembangan. Perubahan dalam desain pekerjaan seringkali membutuhkan keterampilan baru. Pelatihan yang efektif memastikan karyawan siap dan kompeten dalam peran baru mereka. Berikan pelatihan yang tepat. Pastinya karyawan mendapatkan pelatihan memadai untuk menjalani tugas-tugas baru dengan aman dan produktif. Analisis kebutuhan. Identifikasi kesenjangan keterampilan yang ada akibat perubahan desain pekerjaan. Program yang relevan. Sediakan program pelatihan yang sesuai seperti skilling, mempelajari keterampilan baru sepenuhnya. Manfaatnya meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Dava Zainul Mutakin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu tentang
evaluasi, dan penyesuaian. Desain pekerjaan bukanlah proses satu kali, melainkan proses yang dinamis. Evaluasi dan penyesuaian yang berkelanjutan memastikan desain pekerjaan tetap relevan dan efektif. Tinjauan dan sesuaikan. Evaluasi perubahan secara berkala untuk mengidentifikasi apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Lalu, lakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mengoptimalkan desain pekerjaan. Selanjutnya, kumpulkan umpan balik, yaitu melakukan survei, wawancara, atau sesi umpan balik dengan karyawan dan manajer untuk mengetahui apa yang berhasil dan apa yang tidak. Dan melakukan analisis kerja, maksudnya yaitu untuk meninjau seperti apa kinerja, produktivitas, kepuasan kerja, dan tingkat retensi karyawan. Dan yang terakhir adalah melakukan penyesuaian. Dengan berdasarkan hasil evaluasi, lakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mengoptimalkan desain pekerjaan agar terus memberikan manfaat bagi organisasi maupun karyawan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mempelajari tugas, tanggung jawab, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Tujuan utama dari analisis pekerjaan adalah untuk memahami secara mendalam apa yang dibutuhkan oleh suatu peran, sehingga organisasi dapat mengelola sumber daya manusia secara efektif, mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, hingga evaluasi kinerja. Dengan analisis pekerjaan yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh individu yang tepat, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam analisis pekerjaan ada beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut. 1. Menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. Analisis pekerjaan membantu organisasi memahami nilai dan bobot tanggung jawab dari setiap posisi. Dengan informasi ini, perusahaan dapat menetapkan struktur gaji, tunjangan, dan kompensasi lainnya secara adil dan rasional, sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan serta kontribusi yang diberikan oleh karyawan. Hal ini juga memastikan bahwa tidak terjadi kesenjangan atau ketidakadilan dalam pemberian kompensasi. Yang kedua, mengevaluasi bagaimana tantangan-tantangan lingkungan mempengaruhi pekerjaan individual. Dalam dunia kerja, seringkali terdapat perubahan lingkungan bisnis seperti perkembangan teknologi, peraturan pemerintah, atau dinamika pasar. Analisis pekerjaan memungkinkan organisasi untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi pekerjaan atau tanggung jawab individu. Dengan demikian, perusahaan dapat menyesuaikan deskripsi pekerjaan, proses kerja, atau pelatihan untuk membantu karyawan beradaptasi dengan tantangan tersebut. Yang ketiga, merencanakan kebutuhan SDM di waktu akan datang. Analisis pekerjaan memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan tenaga kerja di berbagai posisi. Informasi ini membantu organisasi memprediksi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, baik dengan kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian, perusahaan dapat merancang strategi rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan secara produktif untuk menghadapi perubahan atau pertumbuhan bisnis. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang nomor 4, menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan lama atau baru. Dengan desain pekerjaan, perusahaan bisa tahu keterampilan apa saja yang masih kurang pada karyawan. Dari sini bisa ditentukan program pelatihan baik untuk karyawan baru agar cepat beradaptasi maupun karyawan lama supaya tetap berkembang. 5. Menetapkan karyawan pada pekerjaan sesuai keterampilan. Setiap orang mempunyai keterampilan berbeda.
Desain pekerjaan membantu memastikan karyawan ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi karyawan bisa bekerja lebih efektif dan merasa nyaman. 6. Menetapkan standar prestasi kerja. Desain pekerjaan juga berfungsi untuk menentukan ukuran atau standar kinerja. Dengan begitu, perusahaan bisa menilai apakah pekerjaan bisa dilakukan dengan baik sekaligus memotivasi karyawan agar mencapai target. 7. Merencanakan pengembangan karyawan potensial. Dengan desain pekerjaan, perusahaan bisa melihat kemampuan dan potensi setiap karyawan. Misalnya, seorang staf administrasi yang rajin, teliti, dan disiplin bisa diproyeksikan untuk posisi supervisor di masa depan. Jadi, desain pekerjaan berfungsi setiap peta karir yang membantu perumahan dan karyawan bersama. 8. Membantu revisi struktur organisasi. Perusahaan tidak selamanya berjalan dengan struktur yang sama. Ada kalanya perlu perubahan, misalnya saat perusahaan berkembang menambah cabang atau mengurangi divisi. Desain pekerjaan bisa jadi dalam revisi ini supaya jelas siapa yang bertanggung jawab dan pembagian tugasnya. 9. Mengevaluasi dampak lingkungan terhadap pekerjaan. Lingkungan kerja selalu berubah baik karena teknologi, regulasi pemerintah maupun kondisi pasar. Desain pekerjaan membantu mengevaluasi sejauh mana perubahan ini mempengaruhi tugas individu, misalnya adanya sistem digital. Pekerjaan akuntan yang tadinya manual bisa beralih ke sistem software. Tahap analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses mengumpulkan dan mempelajari informasi tentang suatu pekerjaan secara sistematis. Ada 3 tahap penting. 1. Persiapan analisis pekerjaan. Pertama, identifikasi dulu pekerjaan apa yang dianalisis. Tidak semua pekerjaan perlu dianalisis sekaligus, bisa dipilih berdasarkan prioritas. Setelah itu, buat daftar pertanyaan sebagai paduan. 2. Pengumpulan data. Data tentang pekerjaan bisa dikumpulkan dan beberapa metode observasi. Langsung melihat karyawan bekerja, wawancara, bertanya langsung kepada karyawan atau atasan tentang detail pekerjaan. Kuesioner menyebarkan pertanyaan tertulis kepada banyak karyawan untuk menghemat waktu. Kombinasi mengembangkan metode agar hasilnya lengkap. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran nyata tentang pekerjaan. 3. Penyempurnaan data. Setelah data terkumpul, analisis akan memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak ada yang relevan. Di dalam lalu dilakukan review bersama pihak terkait. Penggunaan analisis informasi pekerjaan. 1. Deskripsi pekerjaan. Pertanyaan tertulis tentang fungsi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kondisi kinerja. Contoh customer service petugas menerima telepon. 2. Spesifikasi pekerjaan. Menjelaskan syarat orang yang cocok mengisi pekerjaan seperti pendidikan, pengalaman, keterampilan, atau kepribadian. Contoh IT Suprot minimal D3 S1 TI paham troubleshooting. 3. Standar prestasi kerja. Jadi ukuran keberhasilan kerja karyawan bisa berupa target kuantitatif maupun kualitatif. Contoh penjualan minimal 100 juta per bulan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Hambatan dalam analisis pekerjaan meliputi keterbatasan sumber daya, waktu, dan biaya. Perubahan cepat dalam lingkungan kerja. Kompleksitas peran pekerja, kurangnya dukungan dan kerjasama dari karyawan serta manajemen. Ketidakakuratan data akibat analisis atau pengumpulan sumber data tunggal serta tujuan analisis yang tidak jelas. Hambatan dalam analisis pekerjaan adalah tantangan yang sulit dilakukan secara efektif, meliputi kurangnya data akurat, perubahan cepat dalam lingkungan kerja, keterbatasan sumber daya, keterbatasan dan keterlibatan karyawan yang rendah, dan kompleksitas peran modern yang sulit dijelaskan dengan metode tradisional.
Hambatan-hambatan dalam analisis pekerjaan. 1. Kurangnya data yang akurat. Tantangan utama adalah tidak tersedianya data yang akurat mengenai tugas dan tanggung jawab pekerja karena deskripsi pekerjaan tidak diperbarui secara berkala. 2. Perubahan lingkungan kerja yang cepat. Lingkungan bisnis yang dinamis dan perubahan struktur organisasi dapat membuat analisis pekerjaan ketinggalan zaman dan tidak relevan. 3. Keterbatasan sumber daya. Organisasi seringkali menghadapi kendala waktu, tenaga, dan anggaran untuk melakukan analisis pekerjaan yang mendalam, terutama bagi perusahaan kecil. 4. Keterlibatan karyawan yang rendah. Karyawan yang tidak terlibat dalam proses analisis pekerjaan dapat menyebabkan kurangnya informasi mendalam tentang tugas dan keterampilan yang dibutuhkan, sehingga deskripsi pekerjaan menjadi kurang akurat. 5. Kompleksitas peran pekerja modern. Pekerjaan modern melibatkan multitasking dan tanggung jawab lintas departemen yang sulit digambarkan secara akurat menggunakan metode analisis pekerjaan tradisional. 6. Kurangnya dukungan manajemen. Manajer yang tidak memahami pentingnya analisis pekerjaan dapat menjadikannya sekadar formalitas saja, padahal ini adalah alat strategi untuk mencapai tujuan bisnis yang dilakukan. Yang ketujuh, keterbatasan pekerja. Karena analisis pekerja dirancang dan dilaksanakan oleh pekerja, dapat mempengaruhi akurasi dan efektivitas prosesnya. Tekad analisis pekerjaan adalah kemampuan untuk mengesampingkan dorongan perasaan atau pikiran yang tidak diinginkan demi mencapai tujuan jangka panjang. Ini juga sering disebut sebagai pengendalian diri atau disiplin diri. Fungsi tekad analisis pekerjaan membantu seseorang untuk konsisten fokus pada prioritas dan menahan dan mengatasi penundaan prokrastinasi. Pengembangan analisis pekerjaan tekad dapat diperkuat melalui berbagai strategi seperti penetapan tujuan yang jelas. Orang yang memiliki tekad analisis pekerjaan. 1. Fokus. Mampu berkonsentrasi pada tugas analisis yang kompleks tanpa mudah terganggu. 2. Konsisten. Menjalani proses analisis secara teratur dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. 3. Mengatasi hambatan. Mampu menahan godaan atau penundaan yang mungkin muncul saat mengerjakan tugas analisis yang panjang dan sulit. 4. Menerapkan niat. Membantu dalam mengubah niat implementasi menjadi tindakan nyata, seperti yang disebut oleh para penulis dalam bidang tekad. Tekad pekerja merujuk pada semangat dan ketekunan pekerja dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan di lingkungan kerja. Ini melibatkan keyakinan yang kuat, tekad, dan konsisten dalam menghadapi setiap tugas. Tantangan dihadapi di tempat kerja. Pekerja dengan tekad yang tinggi cenderung lebih bersemangat, produktif, dan mampu mengatasi hambatan dengan lebih baik. Terima kasih kepada seluruh anggota kelompok 2 yang sudah menyampaikan materi, dan terima kasih juga kepada Bapak Ferry Supriyanto, SEMSI, selaku dosen pengampu, serta kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video kami. Dari presentasi ini kami dapat menyimpulkan bahwa desain pekerjaan berperan penting dalam menyusun peran dan tanggung jawab, sementara
analisis pekerjaan, memberikan informasi detail untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sekian presentasi dari kelompok 2, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.